Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah yang mengikuti channel Sejenak Pagi ini, semua para sahabat-sahabat Sejenak Pagi, luar biasa. Sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat. Jangan pernah menyerah kondisi apapun. Karena bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Tema kita kali ini bicara tentang overthinking atau tawakal. Di zaman sekarang banyak orang mengalami yang namanya overthinking. Terlalu banyak berpikir, semua maunya dipikirin semua. Sampai lupa kita ternyata diciptakan, bukan menciptakan. Ada yang menciptakan, itulah Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak khawatir, sempat sampai akhirnya hati menjadi lelah sendiri, capek deh. Memikirkan masa depan, takut gagal, cemas dengan rezeki. Dolar naik, telur naik, ayam naik, semuanya. Bingung, anak sudah tes UTBK, nanti masuk apa enggak di perguruan tingginya, PTN, PTS ini dan sebagainya. Yang sudah lulus dari S1, cari S2, S3, kerja di mana ini? Ya rumah tangga, nanti gimana kalau suaminya diambil orang? Bagaimana kalau istrinya diambil orang? Dan seterusnya. Gelisah setiap saat. Bahkan tidak sedikit kepo, semua dilihat, dianalisis, di ini. Agar kita tidak overthinking, sederhana. Ayo semuanya yang lihat channel ini, coba sebutkan 5 hal yang dilihat. Apa yang dilihat? Nah, begitu dong. Itu menjadi lebih bagus. Yang dilihat, sebut 5 hal yang dilihat. Sebut aja 5 hal yang dilihat. Teng. Ya udah, itu yang dilihat. Gak usah mikirin yang tidak dilihat. Sebutkan 5 yang bisa diraba. Nah begitu. Itu clear. Ya diraba aja apa yang bisa diraba. Gak usah mikir sesuatu yang diraba seperti apa. Kira-kira, coba lagi bertanya. Sebutkan apa yang bisa dimakan sekitar kita. Ya sebutin aja. Jadi cara-cara kalau kita maunya dipikirin semua, nggak nutut. Makanya overthinking ini akan menjadi titik lemah seorang manusia. Kita ini lupa. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan tamu, lalu ditanya, "Naik apa?" "Naik onta ya Rasulullah." "Terus ontamu di mana?" "Sudah, saya yakin Allah telah menjaganya." Tidak boleh begitu. Rasulullah bersabda, coba datangi ontanya, dicencang dulu baru tawakal. Jadi tawakal ini tatanan-tatanan yang kita sudah melakukan, ada niat, ada usaha, ada doa, dan baru kita pasrahkan. Hasil gak usah dibahas. Kenapa hasil tidak perlu dibahas? Karena hasil kun fayakun miliknya Allah. Jadi overthinking ini membuat hati ini menjadi sempit. Tawakal beda, membuat hati tenang. Karena hablunallah kita connect. Kalau overthinking otak kita aja. Overthinking ini membuat kita ini ingin mengontrol semuanya. Makanya tadi test case-nya apa yang dilihat? Dilihat aja. Padahal kita hanya
hamba, bukan penentu segalanya. Bahkan Allah telah mengingatkan juga di dalam surat At-Talaq 65 ayat 3. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Cukup jelas di situ. Siapa di antara kita ini yang bertawakal, memaksakan semuanya setelah niat usaha doa, maka itu namanya tawakal. Niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Ayat ini adalah jaminan, saudaraku, bukan sekedar motivasi, tapi janji dari Allah SWT bahwa orang yang bertawakal akan dicukupkan kebutuhannya. Namun perlu kita pahami, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tadi kan sudah saya bilang, tawakal bukan terus kita tidak niat, tidak usaha, tidak berdoa. Bukan, tawakal melakukan 3 proses itu. Pasrahkan. Jadi tawakal itu berusaha maksimal, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu ikhlas menerima hasilnya. Kenapa kok ikhlas menerima hasilnya? Karena kun fayakun yang punya Allah, penciptanya, yang maha segalanya. Allah Azza wa Jalla. Kadang kita telah lelah bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita memikirkan terlalu berlebihan. Overthinking, takut ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Coba kita ganti sekarang. Apa yang perlu diganti? Dari banyak khawatir, jadi banyak doa. Dari banyak mikir, jadi banyak zikir. Dari takut masa depan, jadi percaya pada rencana Allah SWT. Karena Allah SWT lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan ingat, semua gajian itu adalah terbaik untuk ciptaannya, terbaik untuk ciptaan Allah, termasuk kita ciptaan Allah. Jadi semua kejadian yang terjadi pada diri kita, kita suka terjadi atau kita ingin terjadi atau tidak diinginkan terjadi, itu terbaik. Untuk itu, mari saudaraku, sahabat sejenak pagi, kita pilih jalan yang benar, bukan overthinking yang melelahkan, tapi tawakal yang menenangkan. Insya Allah, kalau kita bisa melakukan seperti itu, menjadikan kita ini hamba yang kuat dalam usaha, tenang dalam berserah diri, sehingga kita berinteraksi hablum minallah, hablum minannas itu enak. Tapi kalau kita khawatir, apalagi kepo, apalagi suka menyalahkan, apalagi suka mencaci, gak akan pernah bahagia. Maka tagline hari ini, syukuri, jalani, nikmati, no kepo, no mengeluh, no mencaci. Tetap semangat, jangan pernah takut gagal, menyerah tidak boleh. Ya, saya ulangi, jangan takut gagal. Justru orang-orang sukses adalah berani mencoba, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Insya Allah kita akan menemukan titik yang luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.